Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldora Atala Rosano, NPM 0218101024. Saya akan menjelaskan materi kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai mendesain ulang organisasi dengan sistem informasi. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh IT ada 4. Yang pertama, automation. Yang kedua, rationalization of procedure. Yang ketiga, business process engineering. Yang keempat, paradigm shift. Yang pertama, automation, yaitu tipe perubahan paling kecil. Perubahan terjadi guna peningkatan salah satu performance. Yang kedua, rationalization of procedure. Perubahan dengan merasionalisasikan prosedur atau standar operasi yang ada. Yang ketiga, business process engineering. Perubahan dengan melakukan analisis dan mendesain ulang bisnis proses yang ada di perusahaan. Yang keempat, paradigm shift, yaitu perubahan paradigm dengan merubah paradigm atau pola pikir orang-orang yang ada di dalamnya. Business Process Engineering atau BPR yaitu suatu proses merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar menjadi lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah dalam melakukan BPR: yang pertama, identifikasi proses bisnis yang akan diubah. Yang kedua, analisis proses bisnis yang sudah ada. Yang ketiga, mendesain proses bisnis yang baru. Yang keempat, implementasi proses bisnis yang baru. Siklus hidup sistem dan sistem development proses ada 6. Yang pertama, sistem analisis, yaitu tahapan menganalisis kebutuhan sistem. Yang kedua, sistem desain, yaitu tahapan dalam mendesain. Yang ketiga, programming, yaitu tahapan dalam melakukan pemrograman. Yang keempat, testing, yaitu tahapan melakukan percobaan dalam memulai sistem baru. Yang kelima, conversion, yaitu tahapan mengkonversi sistem lama menjadi sistem baru. Yang keenam, production and maintenance, tahapan sudah menggunakan sistem baru. Pendekatan alternatif pengembangan sistem. Yang pertama, traditional life cycle, yaitu mengembangkan sistem dalam metode bertahap. Kelemahannya, membutuhkan biaya besar, memakan banyak waktu, dan tidak fleksibel. Yang kedua, prototype, membangun sistem uji coba. Bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi tetapi dimaksudkan hanya sebagian model awal saja. Yang ketiga, end user development. Pengguna akhir dapat membuat laporan atau mengembangkan aplikasi software dengan sedikit bantuan atau tidak sama sekali. Pengembangan dengan menggunakan bahasa generasi keempat. Yang keempat, software package application, yaitu aplikasi perangkat lunak yang merupakan software umum yang kebutuhannya hampir sama di setiap perusahaan, seperti software gaji, piutang, dan lain-lain. Beberapa paket memiliki fitur penyesuaian jika perusahaan mempunyai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh paket peranti lunak. Yang kelima, outsourcing, contohnya ASP, Application Service Provider, memperkerjakan vendor untuk merancang dan membuat sistem, tetapi seluruhnya pekerjaannya dikerjakan oleh perusahaan. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Yang pertama, RAD, Rapid Application Development, digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat, fokus pada kebutuhan end user. Yang kedua, pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Sistem dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasikan komponen-komponen peranti lunak yang tersedia. Sekian penjelasan materi mengenai mendesain ulang organisasi dengan sistem informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.